Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Keluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, bawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mujizat Tuhan tetap ada untuk selamanya. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mujizat terjadi kapan dan di mana saja sesuai kehendaknya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dan mengangkat penderitaan manusia. Ia menebarkan kebaikan dengan menyembuhkan orang sakit dan membebaskan mereka dari beban penderitaan. Kebaikan dan kasih Yesus membangkitkan iman serta harapan banyak orang. Kedekatannya dengan para murid, khususnya Petrus, menegaskan bahwa karya penyembuhan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari misi Yesus, yaitu membawa keselamatan dan pemulihan bagi manusia. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur memiliki Allah yang dekat dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena itu, kita dipanggil untuk menebarkan kebaikan, sebab kebaikan adalah pancaran kasih Allah dan wujud nyata iman kita. Dengan rendah hati kita diajak meneladani Yesus dalam menghadirkan kebaikan bagi sesama. Ada dua hal penting untuk direnungkan. Pertama, kedekatan dengan Yesus merupakan dasar hidup beriman. Relasi yang intim dengannya membuka hati kita untuk mengalami karyanya dalam hidup.
Kedua, mujizat sepenuhnya adalah hak dan anugerah Yesus, bukan hasil usaha manusia. Kedekatan dengannya tidak otomatis menghasilkan mujizat, karena semuanya terjadi menurut kehendaknya. Dalam kesulitan dan penderitaan, manusia sering mencari mujizat. Bagi orang beriman, khususnya umat Katolik, mujizat sejati hadir dalam Ekaristi Kudus, tempat kita menerima penyembuhan dan kekuatan rohani. Marilah kita terus menebarkan kebaikan, sebab melalui kebaikan itulah karya Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.